Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran PAI. Kita akan membahas tentang perilaku ihsan pada KD 3.2 ini, yang mana nanti kita juga akan bahas dalil-dalil terkait dengan perilaku ihsan juga yang ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Maka dari itu, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita tadaruskan ayat-ayat tersebut. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nah, baik, surah Luqman ayat 13 dan 14 yang telah kita baca bersama-sama tadi adalah juga merupakan salah satu ayat yang terkait dengan perilaku ihsan. Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya adalah ayat Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Nah, dinamakannya surah ini dengan nama Luqman dikarenakan surah ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun sebab turunnya ayat 13 dan 14, para mufassir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, lalu ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang akan berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Sa'ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya, tetapi Sa'ad enggan untuk itu, dan ibunya menjalani itu semua selama 3 hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum, serta tidak berteduh, sehingga Sa'ad pun sangat mengkhawatirkannya. Lalu Sa'ad datang menemui Nabiullah Muhammad SAW dan mengadukan sikap ibunya kepadanya, maka turunlah ayat ini. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Luqman memerintahkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal ini terasa amat berat bagi para sahabat. Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman? Kemudian Rasulullah sendiri yang menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kedoliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengkan juga dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun jika mereka ingin menyempurnakan susuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang perbuatan ihsan, tentang kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersyukurlah kepada Aku dan kepada kedua orang tuamu.
Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW banyak menyampaikan perintah untuk saling menasihati dan berdakwah untuk mengubah kemungkaran menjadi kondisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Di antaranya adalah hadis dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah kalian mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan hati, dan yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Dalam hadis di atas terdapat perintah secara tegas untuk berdakwah. Kemungkaran harus diubah menjadi ma'ruf. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa jika memungkinkan kita harus mengubahnya dengan tangan, yaitu kekuasaan yang kita miliki. Merubahnya kemungkaran dengan sarana kekuasaan adalah wewenang penguasa. Oleh karena itu, penguasa dan pemimpin yang kita pilih idealnya adalah orang-orang yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Sehingga ketika melihat kemungkaran, nuraninya bergerak untuk memperbaikinya, bukan memperkeruh suasana dengan berbuat kemungkaran. Tahapan ini dipandang paling efektif dalam mengubah kemungkaran, karena yang bergerak adalah aparat dan kebijakan. Tahap selanjutnya, jika tidak mampu mengubahnya dengan kekuasaan atau dengan tangan tadi, maka ubahlah dengan lisan. Itulah dakwah bil lisan, dengan ceramah, dengan nasihat lisan. Tahap ini sangat banyak dilakukan para dai, hanya memang tidak terlihat secara jelas efektivitasnya dalam merubah kemungkaran. Penyebabnya bisa dari banyak faktor, di antaranya yang perlu menjadi bahan introspeksi para dai adalah faktor keikhlasan dan keteladanan. Tahap terakhir dalam hadis di atas adalah mengubah dengan hati, dengan mengingkari dalam hati bahwa yang mungkar tetaplah mungkar sambil berdoa kepada Allah agar kondisi segera berubah. Tahap ini dipandang sebagai indikator iman yang paling lemah, karena tidak mampu melakukan dengan kekuasaan dan tidak pula dengan lisan. Hadis di atas menyiratkan perlunya kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam supaya dapat mengubah kondisi melalui kekuasaannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa di sebuah negara yang multi agama, setidaknya kita harus konsisten dengan nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan demi tegaknya pilar-pilar kebenaran untuk kepentingan bersama. Hal ini dapat diwujudkan jika para penguasa dan para pemimpin cenderung dan peduli kepada perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Di samping itu, karena pemerintah juga manusia memiliki kecenderungan korup, khilaf, dan lain sebagainya, maka perlu adanya keberanian rakyat untuk menasihati penguasa sebagai kekuatan kontrol. Pada tahap ini diperlukan kesadaran para penguasa untuk menerima semua masukan dan saran dari rakyat. Pemandangan seperti itulah kira-kira yang terjadi pada saat Umar bin Khattab dinobatkan sebagai pemimpin. Beliau berkhutbah dengan tegas dan mengatakan, aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Oleh karena itu, jika aku berada di atas jalan yang benar, maka dukunglah. Namun jika aku menjadi penyimpang dari kebenaran, maka ingatkanlah. Nah, itulah anak-anakku pesan dari Quran surah Luqman ayat 13-14. Kemudian, kepada siapakah kita harus berlaku ihsan? Tentunya kita harus berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, dan juga tentunya kepada seluruh makhluk ciptaannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anakku semuanya, bahwasanya perlu kita garis bawahi dalam pembahasan kita kali ini, bahwasanya perbuatan ihsan itu tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan akan berbalas dengan kebaikan, karena itu adalah janji Allah dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntunan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah menjadikan kita untuk saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnatullah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.